Batam TV, Inspirasi Kepri. Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Kota Batam periode 2025 hingga 2030 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Kepala DPD HPI Provinsi Kepulauan Riau, Segara Arif Laksamana Sinaga di Hotel Pasifik Sungai Jodo, Kota Batam pada Rabu 23 April 2025. Untuk 5 tahun ke depan, DPC HPI Kota Batam diketuai oleh Lazuardi Pare. Pelantikan DPC HPI Kota Batam bak miniatur Indonesia karena semua pengurus yang dilantik mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Alhamdulillah hari ini saya selesai dilantik, dikukuhkan sekaligus bersama jajaran pengurus untuk menakodai salah satu profesi, yaitu pramuwisata. Jadi pramuwisata ini kalau dalam bahasa Inggris namanya kan tour guide. Jadi satu-satunya profesi yang menaungi insan pramuwisata ini namanya Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi kita dalam struktur keorganisasian, kita ada di DPP. Kantor pusatnya ada di Jakarta. Jadi ketua tertinggi namanya ketum, ketua umum. Kemudian di setiap provinsi kota kita namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Itu di bawah, membawahin beberapa DPC. Jadi pramuwisata ini adalah salah satu payung kita sebagai profesi pramuwisata yang ada di sini. Sehingga dalam hal secara legalitas ataupun dalam pekerjaan kita semuanya, itu semuanya sudah tersertifikasi. Jadi untuk menjadi seorang turis guide atau prawisata ini, kita bukan hanya suatu yang biasa-biasa saja. Jadi kita dalam kerja kita dilengkapi oleh badge pengenal. Di dalam badge itu kita punya KTAN namanya, Kartu Tanda Anggota Nasional. Jadi itu akan kita dapat jika kita sudah mengikuti pelatihan, SP3 namanya, yaitu Surat Pendidikan Pelatihan Pramuwisata. Setelah kita dapat itu, sertifikat, baru kita bisa bertemu dengan kepengurusan untuk mendaftar. Nah, setelah mendaftar, contoh di Batam, baru daftar, Batam nanti akan memberikan data tersebut kepada DPD dan DPD akan melaporkan kepada DPP, baru keluar KTAN. Setelah itu, kalau di Batam, KTAN itu menjadi dasar kita untuk mendapatkan KTPP namanya. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata. Jadi itulah yang ditandatangani langsung oleh Bapak Wali Kota kita sebagai tanda pengenal kita bekerja. Jadi itu pramuwisata. Saat ini terdata 279. Jadi sekarang ini dengan 279 itu dengan berbagai divisi bahasa. Yang paling banyak ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, bahkan Korea juga kita ada, Jepang ada, dan terdata juga ada Arab. Nah, jadi kalau kita mau jujur saja bahwa Batam ini adalah salah satu tempat pramuwisata yang terbanyak setelah Bali dan terdata secara database. Hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Kepulauan Riau diwakili oleh Kadis Pariwisata Provinsi Kepri Guntur Sakti, Wali Kota Batam diwakili oleh Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata, Kapolda Kepri diwakili oleh Dirpapmovid Polda Kepri. Selamat dulu atas dilantiknya DPC HPI Kota Batam melengkapi kelembagaan HPI Provinsi, dan saya bersyukur HPI di Kepri ekosistemnya sudah merata di semua kabupaten kota, dari 7, 6 sudah ada. Yang kedua, selamat dan sukses atas inisiatif HPI yang menjadikan Kota Batam sebagai tuan rumah Munas Nasional HPI se-Indonesia. Yang ketiga, menyongsong Munas HPI, saya ingin dalam 1 tahun ini ada sebuah ikhtiar dari teman-teman tour guide di Kepri dan di Batam khususnya untuk meningkatkan 3 hal. Pertama, aspek knowledge, yang kedua aspek skill, yang ketiga attitude-nya. Dari sisi knowledge, mereka harus paham segala informasi tentang Kepulauan Riau, baik tentang sejarah, budaya, adat istiadat, agama, daya tarik, harus tahu itu. Dari skill, mereka memiliki kemampuan berbahasa asing, pandai melakukan storytelling dan sebagainya. Nah, dari sisi attitude, mudah-mudahan nanti ada inisiatif dari teman-teman untuk membuat identity atau signature-nya tour guide Kepri itu seperti apa. Apakah disimbolkan melalui busana dan sebagainya, sehingga tour guide Kepri itu betul-betul memiliki identity yang bisa dilihat oleh orang.
dalam pelantikan ini merupakan legalisasi dari kepengurusan. Saya menyampaikan kepada Bapak Lazuardi beserta tim segera nantinya membuat program-program kerja karena PR-PR kita sudah menunggu untuk membangun kepariwisataan Kota Batam. Kenapa demikian? Karena HPI ini merupakan ujung tombak pahlawan kepariwisataan Kota Batam. Dari tangan, dari omongan, dari gerak, dari langkah HPI ini, destinasi kepariwisataan Batam itu dapat tersampaikan kepada tamu-tamu kita yang sangat luar biasa, baik itu wisatawan domestik ataupun mancanegara. Ditambah lagi bahwa indikator keberhasilan dari kepariwisataan Indonesia juga terindikasi di Batam terhadap volume atau jumlah wisatawan yang hadir. Sampai detik ini kita alhamdulillah mungkin peringkat ketiga ya, rilis dari Badan Pusat Statistik terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia setelah Bali dan Jakarta. Dan kita pernah di tahun 2019 itu menduduki peringkat kedua ya, Pak Lazuardi ya. Itu tentu tidak lepas dari peran serta atau kinerja dari teman-teman HPI. Karena kepariwisataan itu kita berharap ada repeater, ada kunjungan kembali ya. Nah, tentunya dalam koridor Sabta Pesona salah satunya yang kenangan, artinya mau kembali lagi ke Batam. Kalau tadi kita sama-sama sudah menyaksikan tarian persembahan yang menjadi tarian pembuka dalam setiap acara di Kepulauan Riau. Kali ini kami akan tampilkan tarian pembuka dari daerah Jawa Timur yang akan dibawakan oleh Saudara Mariadi, suami dari salah satu anggota DPC HPI Kota Batam, Saudari Putina Sri Widyastuti atau yang biasa kita panggil Kak Puput. Hadirin, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tari Remo.
Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars HPI. Hadirin dimohon berdiri. Kepalkan tangan di atas, kita nyanyikan Mars HPI. Dengan prawisata Indonesia bersatu dalam tekad yang sama, berperan serta membangun bangsa sebagai ujung tombak pariwisata. Himpunan Pramuwisata Indonesia mengemban tugas yang sangat mulia, membawa warna pada dunia betapa indahnya negara kita. Satukan HPI, padukan HPI, satukan HPI, padukan HPI, sekata dan sehati. Kembangkan HPI, kembangkan HPI, dalam berbakti. Majukan HPI, majukan HPI, majukan terus maju. Jayalah HPI, jayalah HPI, jayalah selalu. HPI, Bersatu untuk maju. HPI. Jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih hadirin, disilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bapak dan Ibu, pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat bertemu di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kesuksesan, kesejahteraan dan kebahagiaan senantiasa diberikan untuk kita beserta keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Guntur Sakti Esos MSI. Boleh berikan tepuk tangan?
Wali Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Dr. Andes Ardi Winata. Kapolda Kepulauan Riau diwakili oleh Dirpam Mopfit Polda Kepri, Kombes Pol Rudi Cahyana Kurniawan. Ketua Kadin Kota Batam, Bapak Jadi Raja Guguk. Korwil Sumatera Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia, Bapak Denny Rade Situmeang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Kepulauan Riau, Bapak Segara Arif Laksamana Sinaga. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Kota Batam terpilih, Bapak Lazuardi Pare. Dan tentu saja kepada para ketua Asosiasi Pariwisata Kota Batam dan Kepulauan Riau, para sponsor dan pendukung acara, para undangan serta hadirin yang kami muliakan. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Batam periode tahun 2025 tahun 2030. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah untuk acara kita di siang hari ini. Tentu saja saya Veve Fatra dari Perwara Indonesia merasa bangga sekali bisa berada di sini untuk memandu jalannya acara yang istimewa ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, bunga melati harum mewangi, berbaris rapi di Taman Raya. Mari haturkan 10 jari, memohon doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin, agar acara berjalan lancar dan kita semua diberkahi oleh Tuhan yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Bapak Mardiansyah. Kepada Bapak Mardiansyah, kami silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah sampai hari ini kami bisa melanjutkan karya tugas dan pengabdian kami kepadamu. Dengan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini Rabu tanggal 23 April tahun 2025. Kami akan melaksanakan prosesi pelantikan pengurus DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Batam. Maka dari itu, berkahilah kami dan rahmatilah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afu 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mardiansyah yang baru saja memimpin doa bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita simak bersama laporan Ketua Panitia Pelantikan DPC HPI Kota Batam periode tahun 2025-2030. Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Evi Yani, silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. HPI bersatu untuk maju dan HPI jaya, jaya, jaya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evi Yani,
biasa dipanggil Kak Epi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, keberkahan, dan ridhonya sehingga acara pada hari ini bisa kita laksanakan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terus terang Bapak Ibu semuanya, pada saat hasil rapat memutuskan saya ditunjuk sebagai ketua panitia, saya ragu akan diri saya sendiri. Bisa apa enggak saya untuk melaksanakan acara yang akbar ini. Karena diberi tenggang waktu yang sangat singkat, di mana terjeda dengan Ramadan. Jadi inilah hasil yang bisa kita dari panitia tampilkan. Namun setelah saya mendapat dukungan dari semua kawan-kawan, bahwa perempuan juga bisa seperti halnya wakil wali kota Batam pada saat ini, dijabat oleh perempuan dan menjadi tonggak sejarah kepemimpinan kota di Pulau Batam, maka saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya siap. Untuk itu, dibuatlah acara pada hari ini menjadi satu cerita baru dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau ada yang kurang dari penyambutan pelayanan dan lain-lain, kami dari panitia mohon maaf, kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk semua. Terima kasih kepada seluruh sponsorship, baik dalam hal pencairan proposal yang telah kami sampaikan, ataupun papan bunga ucapan selamat yang luar biasa besar antusiasnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih kawan-kawan panitia yang sudah bertungkus lumus untuk acara ini. Seluruh tamu undangan yang sudah datang di acara ini, terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu untuk kita semua dan pariwisata Kota Batam semakin maju. Amin ya Rabbal Alamin. Nelayan pergi hendak memukat. Gelombang kuat, kapal pun laju. Bersatu kita semakin kuat. Pariwisata Batam semakin maju. Demikian laporan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mengangkat tema Nusantara, itu makanya kita melihat para pengurus memakai baju daerah. Dan itu menunjukkan bahwa HPI Kota Batam dan HPI DPD Kepri siap untuk menyambut Munas HPI tahun 2026. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Luar biasa sekali. Dan bersama dengan itu, tentu saja seluruh pengurus mengucapkan terima kasih kepada pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri dan Kota Batam yang juga telah hadir dan tentunya memberikan dukungan penuh untuk HPI Kota Batam. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk lebih menyemarakan suasana kita di siang hari ini dan menambah semangat para pengurus HPI Kota Batam yang akan dilantik. Mari kita saksikan bersama tari kreasi Nusantara berikut ini yang bertajuk Zapin Sulang Sayang. Berikan tepuk tangan. Mari kita berzapin beramai-ramai, zapin adik abang melangkah bersama. Mata cinta bersinar sayang, jiwa berpesan hati mendengar. Kasih terpancar jiwa nan tenang sayang, berbunga cinta insan diidam. Beramai-ramai, zapin adik abang melangkah bersama. Zapin mengenal ragam-ragamnya, zapin wajib
Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Batam periode tahun 2025-2030 akan diawali dengan pembacaan jajaran pengurus DPC HPI Kota Batam periode tahun 2025-2030. Kami mohon kepada seluruh pengurus untuk bersiap-siap. Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Batam Masa Bakti 2025-2030. Pelindung Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam. Pembina DPRD Kota Batam. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Dirpam Motfit Polda Kepri. Kepala BTPB Kota Batam. Dewan Pengawas Sahat Manosor Simanjuntak. Novizal Elvina Tampu Bolon, Idris Dogasea, Surya Putra. Dewan Kehormatan Fridahmi Surbakti, Ferizal, Joni Rimando, Sri Indra, Syariful Bahri. Bapak Ibu, inilah dia jajaran pengurus seksi atau bidang. Wakil Kasih, Kode Etik, Hukum dan Penertiban, Eka Darmawan. Menggunakan pakaian dari Papua, boleh berikan tepuk tangan. Kasih Kode Etik, Hukum dan Penertiban, Hairul Lizam. Menggunakan pakaian dari Kalimantan. Wakil Kasih Hubungan Internasional Willy Chandra. Menggunakan pakaian dari daerah Jambi. Kasih Hubungan Internasional Wartono. Menggunakan pakaian dari Kalimantan Timur. Wakil Kasih 2 Event dan Perlengkapan Yuni Rodianingsi. Menggunakan pakaian dari NTT. Event dan Perlengkapan B-Bank. Menggunakan pakaian dari Lampung. Kasih Event dan Perlengkapan Wulandini Suraningsi. Menggunakan pakaian dari Jawa Tengah. Wakil Kasih dan Seni Budaya Ibnu Sina. Menggunakan pakaian dari Wakil Kasih 2 Bina Usaha Nur Silawati. Menggunakan pakaian dari Kepulauan Riau. Wakil Kasih 1 Bina Usaha Sugeng Rifandi. Menggunakan pakaian dari Bali. Kasih Bina Usaha Aminuddin Hutasuhut. Menggunakan pakaian dari NTT. Wakil Kasih Litbang Petrus Gunawan. Menggunakan pakaian dari Maluku Utara. Kasih Litbang Zainul Fadli Hamyar. Menggunakan pakaian dari Jawa Tengah. Wakil Kasih 2 Humas Minalim. Menggunakan pakaian dari Toraja.
Wakil Kasih 1 Humas Ying. Menggunakan pakaian dari Bali. Kasih Humas Evi Yani. Menggunakan pakaian dari Kalimantan. Wakil Kasih 1 SDM Fadli Effendi. Menggunakan pakaian dari Riau. Kasih SDM Robert Sinaga. Menggunakan pakaian dari Sumatera Utara. Wakil Kasih 2 Organisasi Evi Yanti. Menggunakan pakaian dari Kepulauan Riau. Wakil Kasih 1 Organisasi Syahrul. Menggunakan pakaian dari Aceh. Kasih Organisasi Arman Syahrir. Menggunakan pakaian dari Bugis. Bendahara Sylvia Erdiana. Menggunakan pakaian Sumatera Barat. Sekretaris 2 Eki Rudianto. Menggunakan pakaian Jawa Tengah. Sekretaris Eko Suharko. Menggunakan pakaian Jawa Barat. Wakil Ketua 3 Ibnu Zayed. Menggunakan pakaian dari Kalimantan. Sumber, berarti ini tidak terupdate listnya ya Bapak Ibu ya. Baiklah. Wakil Ketua 1, mohon maaf, Wakil Ketua 2, Muhammad Sudarmaji. OTW, baik. Kita teruskan, Wakil Ketua 1, Aris Miadi. Menggunakan pakaian Kepulauan Riau. Dan kita sambut Ketua Lazuardi Pare. Menggunakan pakaian dari Sumatera Selatan. Peraturan Organisasi Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia memperhatikan hasil musyawarah cabang luar biasa Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Batam tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan terpilihnya Ketua Pimpinan Cabang Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Batam masa bakti 2025 hingga 2030. Menetapkan 1. Mengangkat Saudara Lazuardi Pare sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Batam periode 2025 hingga 2030 dengan wewenang dan kewajiban, serta struktur organisasi Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana terlampir. 2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 17 Februari 2030. 3. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Kota Batam, 23 April 2025, yang melantik Ketua DPD Saudara Segara Arif Laksamana Sinaga, yang dilantik Ketua DPC HPI Kota Batam, Lazuardi Pare. Silakan dikibar-kibarkan Ketua DPC HPI Kota Batam. Kita lanjutkan pembacaan naskah pelantikan dan sumpah jabatan oleh Ketua DPD HPI Kepulauan Riau, diikuti oleh seluruh pengurus DPC HPI Kota Batam. Apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Batam untuk masa bakti 2025-2030? Kedua, apakah saudara-saudari bersedia untuk mengabdi kepada organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia serta melayani kepentingan anggota? Baiklah, dengan jawaban saudara-saudari berikan, maka selanjutnya saya harapkan agar saudara-saudari mendengar dan menyimak kata demi kata naskah pelantikan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia dan hasil musyawarah cabang luar biasa kedua DPC HPI Kota Batam pada tanggal 17 Februari 2025 bertempat di Ballroom Golden Crown Restoran, maka kami Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Kepulauan Riau melantik saudara-saudari untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Batam masa bakti 2025 hingga 2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin serta tuntunan dan petunjuk kepada saudara-saudari dalam menjalankan tugas dan kewajiban pada organisasi, bangsa dan negara dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Indonesia, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Untuk itu, ikuti sumpah jabatan yang saya bicarakan. Sumpah jabatan. Demi Tuhan, kami bersumpah bahwa kami akan memenuhi kewajiban kami selaku pengurus cabang dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa kami akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi PHPI demi tercapainya maksud dan tujuan PHPI. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kami. Amin. Terima kasih. Penandatanganan SK oleh Ketua DPD HPI Kepulauan Riau dan Ketua DPC HPI Kota Batam. Kepada Ketua DPC HPI Kota Batam, kami silakan. Silakan foto bersama memegang surat keputusan. 3, 2, 1. Hadirin boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, congratulations. Selanjutnya kita foto bersama seluruh jajaran pengurus DPC HPI. Luar biasa sekali. Kami undang
seluruh tamu kehormatan untuk dapat berfoto bersama. Ketua DPD dan Sekjen mohon izin tetap berada di atas panggung. Berikutnya kami undang dengan segala hormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Bapak Guntur Sakti SOS MSI. Wali Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Dr. Andes Ardi Winata. Kapolda Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili Dirpam Mopit Kombes Pol Rudi Cahyana Kurniawan. Jangan lupa dengan semangat 45 HPI. HPI. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih para tamu kehormatan. Bapak Ibu, teman-teman, selamat datang kami ucapkan di acara pelantikan Dewan Pengurus Himpunan Pimpinan Cabang Pramuwisata Indonesia Kota Batam tahun 2025-2030. Sebenarnya kalau pidato-pidato seperti ini Pak, sudah mainan pramuwisata ya Pak ya. Ya Pak Guntur ya, Pak Ardi. Jadi saya ucapkan pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Kalau kita sebut HPI sudah terlalu sering ya. Tapi yang paling penting teman-teman semua tanpa memandang yang VIP, yang biasa, kita ada lucky draw. Lucky draw-nya ada hadiahnya hotel bintang 4, ada hotel bintang 3, ada voucher-voucher lain semuanya. Jadi kalau yang pulang, saya harap akan bersedih dia pada saat lucky draw itu namanya disebutkan. Ya Pak, jadi kita akan memberikan semuanya yang terbaik untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, kepada Bapak Guntur Sakti, beri tepuk tangan yang gemuruh. Pak boleh berdiri lah Pak, kasih salam-salam sama semuanya. Nah, inilah Bapak Guntur Sakti. Bapak yang sangat humble, nanti Pak harus ada sambutan Pak ya. Nanti setelah Pak Kadis Pariwisata, Bapak kasih wejangan sama kita semua. Biar terdengar suara Pak Guntur yang membuat semua orang akan melihat memandang kepadanya. Bapak Ibu semuanya gitu ya kan. Nah itu penyanyi Provinsi Kepulauan Riau ya Pak ya. Beruri Peso 5. Di suatu senja, itulah Pak Guntur ya kan. Kemudian yang terhormat Wali Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Dr. Andes Ardi Winata. Mohon berdiri dulu Pak. Oh ini Pak Ardi nih, selamat semuanya. Oke, terima kasih Pak Ardi. Kemudian yang terhormat, ini dari Polda nih hadir. Jadi kalau nggak pakai guide ke depannya nanti Polda akan turun. Betul Pak ya? Nah ini nanti kita akan banyak ngopi. Mohon berdiri untuk Bapak Kombes Pol Rudi Cahyana ya. Ya ini Dirpam Opit. Direktur Pengamanan Objek Vital, di dalamnya ada polisi pariwisata. Siap Pak? Nah, jadi insya Allah nanti akan sering datang ke tempat Bapak Pak. Ini banyak keluhan dari kita. Kita di Singapura, di Malaysia denda tinggi Pak. Sampai 10.000 dan sebagainya. Tapi kadang orang Singapura, Malaysia datang sini tak pakai guide. Mana tengok you punya rule, mana tengok you punya rule. Nah ini sekarang kita tengok foto Bapak aja. Ah ini tengok nih Bapak Dirpam Opit. Pak ya, nanti kita ngobrol. Mungkin kita akan bikin yang namanya nanti macam apa Ketua? Satgas ya. Setuju teman-teman semuanya? Setuju ya? Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Kemudian di sini ada Bapak Rahman Usman. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Rahman Usman. Pak, boleh berdiri Pak. Ini senior kita ya. Ya, ini Pak Rahman Usman. Kemudian ada Bapak Irwandi, Kepala BPPD Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Irwandi Asar, berdiri Pak. Berdiri Pak. Oke, kemudian ada dari Asita, dari asosiasi-asosiasi yang lain. Ya Pak, boleh berdiri ibu-ibu dari asosiasi Bu. Ibu Epa dan Ibu Dona. Bu, boleh berdiri Bu.
Sebentar Bu, teman-teman kita semua di sini Bu, biar masuk TV Bu, Instagram live sekarang ya. Dan di sini ada Korwil, DPP, HPI Wilayah Sumatera, Bang Denny Rade Sutimeyang. Berdiri Bang? Boleh berdiri Bang? Oke. Dan juga ada Ketua Kadin kita, Bapak Jadi Raja Guguk. Kita doakan bisa naik ke Kadin Kepri. Tepuk tangan untuk Pak Jadi Raja Guguk. Dan di sini juga senior saya, teman bersuka duka dulu waktu beliau jadi Ketua DPC, saya sebagai Ketua Bidang Organisasi. Dan yang mengguruin dalam hal perwako, pramu wisata ya, yaitu Pak Pridami Subakti. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Salah satu yang banyak memakan waktu pada saat kita menyiapkan perwako ya, Bang ya. Jadi sekarang beliau sudah menjadi Dewan Kehormatan. Jadi kalau jumpa dengan beliau harus sering hormat, karena dia adalah bagian Dewan Kehormatan, ya kan? Terima kasih Pak, siap. Nah, dan sudah dikasih contoh ya. Jadi jangan panggil dia lagi ketua, karena ketua sudah saya, dia siap. Nah, karena ketua kehormatan. Saya suka ngobrol sama beliau karena lucu ya. Kemudian dari LAM, beri tepuk tangan yang gemuruh dari LAM. Pak berdiri Pak. Ya ini datuk-datuk kita, dua-dua Pak boleh berdiri Pak. Nah ini datuk-datuk kita. Terima kasih Datuk sudah hadir. Ya terima kasih sekali. Nanti kami akan banyak belajar dengan LAM. Masalah adat Melayu ya Pak ya. Kemudian dari, nih yang memberi izin sama kita acara nih. Kalau tak ada izin, alamak, susah itu papan bunga yang hampir 100 lebih di depan nggak dikasih oleh Bapak. Dari Polsek Batu Ampar, kita berikan tepuk tangan Pak, berdiri Pak. Oh, pangkat kuning ada list merah. Jadi nanti kalau yang nggak pakai guide di Batu Ampar, tinggal telepon Bapak. Nomor udah diambil tadi Pak ya. Oke, terima kasih. Untuk asosiasi-asosiasi yang sudah hadir, kemudian dari sponsor, boleh berdiri dulu. Sponsor dan asosiasi, boleh berdiri nggak? Yang dari sponsor, yang merasa sponsor tamu undangan boleh berdiri? Dari sponsor dulu, yang dari sponsor ada? Malu ya? Oh, kasih uang banyak sama kami tak malu, disuruh berdiri malu. Terima kasih ya semuanya. Dan yang paling penting yang hadir pada saat ini, kalau dia tak hadir tak dilantiklah kita. Siapa itu? Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Beri tepuk tangan untuk teman saya, Bang Segara Arif Laksamana Sinaga. Ada belakang Bang. Jangan pulang ya ketua habis ini. Iya. Till drop. Ajak Pak Guntur juga sama Pak Ardi ya. Pokoknya jangan pulang malam ini ya. Jadi dan yang paling penting adalah seluruh teman-teman anggota Pak Pramuwisata Kota Batam, Tanjung Pinang dan juga dari Bintan. Beri tepuk tangan semuanya. Berdiri teman-teman. Ada dari driver enggak? Ada, coba berdiri dulu driver, coba berdiri. Kalau di dalam mobil kan nggak bisa berdiri, setir bisa lari kanan, bisa lari kiri. Oh malu lah, driver ini suka pemalu lah ya. Jadi Bapak Ibu semua, acara kita pada hari ini live Instagram, DPC HPI Kota Batam. Saya tidak akan panjang berpidato, karena kenapa? Saking harunya ya Bapak Ibu semua, acara ini kita buat dalam waktu yang sangat singkat, jedahnya. Dan saya berikan banyak terima kasih kepada Ketua Panitia kita, Epi boleh maju Pi, di depan Pi, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Epi. Kemudian Bang Sugeng Ripandi, boleh maju Bang Sugeng Ripandi. Inilah yang dibalik acara ini semua Bapak Ibu. Sugeng maju. Inilah yang dibalik acara ini semua, yang membuat desain kita semuanya, kalau bisa pakai baju adat, pakai semua yang foto pengurus-pengurus semuanya pakai jas, ya kan? Ini adalah salah satu konseptor untuk acara ini. Terima kasih Bang Pandi, Keket, dan teman-teman pengurus dan panitia. Panitia mana panitia? Ada panitia? Oh di belakang panitia. Terima kasih untuk panitia, sudah bertungkus lumus juga untuk acara ini. Pokoknya habis acara jangan pulang, ya. Kita akan selesaikan secara adat. Itu yang paling penting. Bapak Kadis Guntur, Pak Kadis Ardi, kemudian Pak Dirpam. Acara ini sebenarnya adalah acara pemanasan. Karena tahun depan kita akan menjadi tuan rumah Munas Musyawarah Nasional
DPP Himpunan Pariwisata Indonesia. Jadi kita ingin tunjukkan kepada DPP bahwa Batam ini layak dan pantas untuk menjadi tuan rumah. Beri tepuk tangan, terima kasih untuk Ketua DPD kita yang sudah membawa Batam untuk menjadi salah satu tuan rumahnya. Dan tadi saya dibisikin oleh Pak Kadis, agak merinding juga. Terima kasih Mas Lazuardi, ini salah satu pelantikan kepengurusan organisasi yang paling keren. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Makasih ya Pak. Berarti paling keren, berarti paling pucuk lah kalau waktu Palembang Mbak ya, paling atas ya. Jadi insya Allah nanti semakin ini menjadi salah satu bahwa Batam ini adalah salah satu miniatur Indonesia, bahwa kita semuanya ada. Apa Pak? Aman ya? Kemudian acara ini juga sekaligus acara halal bihalal Pak. Jadi di meja masih terdapat kue-kue yang bernuansa lebaran, ada kue semprong, enak kue semprongnya. Iya, ada kue-kue raya, ada buah-buahnya. Jadi mudah-mudahan semuanya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau ada guide-guide yang salah-salah sama asosiasi-asosiasi dimaafkan ya Bapak Ibu semuanya. Kalau guide-guide ada yang salah-salah sama driver mohon dimaafkan ya. Jadi saya membuka pintu di sini, kalau ada yang salah di bawah anggota kita, silakan hubungi Ketua DPD. Ya, jadi Ketua DPC dan Ketua DPD. Iya, DPD, maaf Ketua DPD ya. Ketua DPD dan Ketua DPC. Jadi saya handphonenya standby 24 jam, jadi ada yang guide-nya kurang perform, info ke saya, nanti saya akan info ke Pak Kadis untuk kita perbaiki lagi performnya, baik dalam hal storytelling, hospitality, grooming, dan sebagainya. Jadi ini adalah background acara kita Pak. Kita akan menyiapkan acara untuk kegiatan Munas ke depannya. Selamat datang di acara ini baru pemanasan. Mungkin nanti pada saat Munas kita akan undang artis, ya Bapak Ibu ya. Kita akan undang artis, sehingga acara ini menjadi salah satu acara yang sangat penuh kesan semuanya ya. Dan jangan lupa nanti malam hidupkan Batam TV, karena Batam TV sudah janji kepada kita bahwa acara ini nanti akan dimasukkan dalam TV. Ada saya, itu ya. Tadi Batam TV agak lama juga menyorot Pak Dirpam Opit sama Pak Kadis Pariwisata, Pak Guntur dan Pak Ardi semuanya. Jadi nanti kita akan banyak di syuting semuanya dan insya Allah acara ini berjalan dengan sukses. Saya sebagai Ketua DPC HPI Kota Batam dalam hal ini senantiasa ingin mengajak kita berkolaborasi semuanya, teman-teman semuanya. Dari segala jenis asosiasi yang ada, kami membuka pintu. Welcome untuk kita semuanya. Bantu kami kepengurusan ini, kalau ada yang kurang-kurang di kepengurusan ini, info saja. Kami siap menerima kritik dan saran. Atas nama Ketua DPD HPI Kepulauan Riau, saya mengucapkan selamat bertugas mengemban amanah kepada Ketua dan jajaran pengurus. Semoga menjadi tim yang solid dan kompak dan dapat menjembatani keperluan anggota. Serta menjadi mitra yang baik kepada pemerintah legislatif dan eksekutif, serta seluruh mitra pariwisata, Kepri dan Kepulauan Riau. Gas terus, jangan kasih kendor. Sedikit saya mengenalkan estafet kepemimpinan Ketua DPC HPI Kota Batam, dimulai dari Ketua pertama, kebetulan hari ini beliau tidak dapat hadir berhalangan, Ketua DPC HPI pertama Kota Batam, Bapak Edi Rusman Surbakti, lalu dilanjutkan oleh Bapak Deni Radi Situmiang, lalu dilanjutkan lagi oleh Bapak Fridahmi Surbakti, setelah itu dilanjutkan oleh Segara Arif Laksamana Sinaga, saya sendiri, dan terakhir Bapak Lazuardi Pare. Semoga regenerasi ini dapat berjalan dengan baik dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa menjadi penerus Ketua DPC maupun DPD HPI Kepulauan Riau. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita sedang menghadapi program efisiensi kegiatan kunjungan dan rapat luar kota bagi ASN dan instansi-instansi lainnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita yang pastinya juga akan berimbas pada tingkat kunjungan wisatawan domestik di Kota Batam dan juga berdampak luar biasa dari sisi tingkat hunian hotel, daya beli, dan beberapa destinasi wisata
terlihat tampak tidak begitu ramai kunjungan wisatawan. Ditambah lagi dan segera akan kita hadapi satu keresahan baru ketika MRT Station Singapura Johor Bahru resmi nanti beroperasi yang kemungkinan besar akan berdampak serius pada pariwisata Kepri khususnya Kota Batam yang selama ini kita sangat bergantung pada wisatawan Singapura berkunjung ke Batam untuk berlibur, leisure, shopping, dan lain-lain. Kita kecipratan rezeki, bisa melakukan pekerjaan kita sebagai profesional tour guide. Secara pertumbuhan ekonomi juga, pemerintah mendapatkan sumber PAD dari sektor jasa dan pariwisata. Maka dari itu, mari kita terus tingkatkan kinerja dan profesionalitas kita, agar terus tetap eksis, bersaing secara sehat sebagai tour guide di tengah terbatasnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Jadi teman-teman, ini menjadi keresahan kita dan ini juga harus menjadi catatan buat kita bersama. Mari mempersiapkan diri manakala hal ini benar-benar terjadi. MRT Singapura Johor Bahru dibuka seluas-luasnya, kemungkinan besar orang-orang Singapura lebih leluasa berangkat ke Johor Bahru hanya berbayar 3 Sing dolar ketimbang naik ferry 80 dolar. Jadi ini teman-teman juga harus mempersiapkan diri, tetap eksis, ya, tingkatkan kualitas SDM, jangan hanya menjadi orang bilang jaga langganan, cari aman, tapi makin dipertegas lagi, kuatkan SDM kalian agar kita bisa bersaing. Dan saya harap juga teman-teman ini setelah Munas nanti ataupun Munas nanti akan terlaksana, kita akan mempromosikan lebih luas lagi pariwisata Kota Batam, khususnya Kepulauan Riau, ke seluruh Nusantara dan mancanegara melalui rekan-rekan guide HPI seluruh nasional. Dan kita boleh membanggakan diri sebagai provinsi dengan tingkat kunjungan tertinggi di Indonesia nomor 3 bahkan pernah menjadi nomor 2. Kalau bisa kita kejar sampai peringkat 2 bahkan tingkat 1 seluruh Indonesia. Maka dari itu, melalui kata sambutan ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Munas nanti bisa dapat berjalan lancar. Terima kasih kepada stakeholder. Mari kita bergandeng tangan dan menjaga pariwisata Kota Batam tetap kondusif dan dirindukan. Menjaga marwah dan memberikan informasi yang baik sesuai slogan kita, memberi warta pada dunia betapa indahnya negara kita. Kita berkolaborasi, kita bersinergi. Dari Anambas ke Pulau Bawah, ke rumah sanak saudara berhari raya. Selamat bertugas mengemban amanah untuk DPC HPI Kota Batam semakin jaya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya kami mohon berkenan kepada Wali Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam untuk memberikan kata sambutan. Kepada yang terhormat Dr. Andes Ardi Winata, disilakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya singkat saja, selamat kepada rekan saya, mungkin adik ya. Kalau kita panggil Pak Yadi saja Pak, lebih famous Pak Yadi. Berserta dengan semua pengurus DPC HPI Kota Batam. Tepuk tangan dulu. Wah. Ya, tanpa dukungan Pak Ara tidak mungkin Bapak jadi ketua. Sebetulnya saya berharap dulu hari ini juga ada Pak Abdi ya. Pak Abdi kemana nih ya? Ya, OTW. Luar biasa tadinya pelantikannya sangat sangat meng-Indonesia. Rupanya saya baru tahu juga Pak Guntur, ini semangatnya itu semangat untuk menyongsong Munas, ya Munas HPI tahun 2026. Bagaimana pergolakannya, bagaimana haru birunya kita tahu. Ya terima kasih Pak Ara. Tepuk tangan untuk Pak Ara. Wah sih, ya. Jadi kita sukseskan nanti pelaksanaan Munas karena ini memberikan nanti warna bagi kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau yang insya Allah di tahun 2025 ini akan menjadi yang terbesar. Semangat. Semangat ya, harus bekerja kita.
yang terbanyak nanti menyumbangkan wisatawan ke Indonesia. Amin, mudah-mudahan ya. Nah tentu peran serta dari teman-teman HPI sebagai, kalau saya bilang ini pahlawan Pak Guntur. Ujung tombak kepariwisataan Indonesia ya, itu berada di HPI ini. Karena mereka langsung bertemu dengan wisatawan baik domestik ataupun mancanegara ke satu daerah. Ini luar biasa. Sebenarnya belum banyak yang dapat kita berikan Pak Yadi. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita tambah lagi, kita bina lagi, kita perkuat lagi HPI kita ke depannya. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Ara tadi juga banyak pesan-pesan moral yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Mungkin Pak Guntur nanti bantu Pak jelaskan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semua teman-teman HPI. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tapi saya mewakili 2 orang yang sangat luar biasa di Kota Batam. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Wali Kota Batam, Haji Amsakar Ahmad. Lagi. Dan satu lagi, ini adalah perempuan pertama menjadi wakil wali Kota Batam. Ibu Li Claudia Chandra. Epi mana lagi? Balik-balik Epi nih. Happy, Epi. Epi tadi nyenggol-nyenggol Bu Li kan? Tahu nggak? Wakil wali kota kita bilang bahwa suku lah boleh Pak katakan yang paling kuat ya, atau ras yang paling kuat di muka bumi ini adalah emak-emak. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau udah Happy mimpin di sini luar biasa sudah ya. Walaupun tadi itu beda tapi kalau ada tamu dengan di podium kan enak kan di podium kan. Nah susah. Inilah kerja kami dengan Pak Guntur. Bukan mudah di podium ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mohon izin kepada Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Mohon izin Pak Ardi. Oh iya lupa Pak. Ini nanti VP marah saya nanti Pak. Saya setiap sambutannya harus MC ini kita utamakan. Nah, MC ini adalah driver ya. Arah acara ini gimana. Terima kasih VP. MC Kondang Kota Batam yang memimpin acara ini sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk VP. Mungkin boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, sudah diawali, ditandatangani oleh Ketua DPC HPI Kota Batam. Kemudian dilanjut dengan Ketua DPD Kepri dan diketahui oleh Wali Kota Batam atau yang mewakili. Luar biasa sekali. Baik. Baik. Foto bersama sekali lagi, Bapak silakan. Iya. Berbahagia selanjutnya, mari kita simak bersama kata sambutan dari Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Guntur Sakti SOS MSI. Disilakan. Pelantikan DPC HPI Kota Batam adalah pelantikan yang memang anti mainstream, pelantikan yang biasa dalam suasana khidmat, dalam suasana yang sakral. Hari ini dibuat heboh dan penuh pesona. Ada citra harmoni dalam keberagaman dengan tema kenusantaraan. Dan kalau ini adalah sebuah pemanasan menuju Munas 2026, kita sambut dengan tepuk tangan yang gemuruh untuk teman-teman DPC HPI Kota Batam. Saya sore hari ini sebetulnya tidak memberi sambutan karena disuruh mendampingi Pak Wagub. Di atas kapal dari Tanjung Pinang tadi Pak Jadi, saya dapat telepon. Ternyata Bapak Wakil Gubernur mendispo Pak Wakil Gubernur untuk hadir di Indonesia Selangor Business Summit di Radisson, di mana? Di Marriott. Akhirnya saya langsung menuju ke sini. Untuk itu saya izin menyampaikan salam dan permohonan maaf Bapak Wakil Gubernur dan mengucapkan selamat atas dilantiknya DPC HPI Kota Batam di bawah ketua kelasnya Mas Lazuardi
Pare. Saya titip pesan buat dua sahabat hebat saya ini, Mas Luardi Pare dan Mas Ara. Kalau kita ingin tahu siapa sebetulnya adalah Duta Pariwisata Indonesia, Duta Pariwisata Kepulauan Riau, bukan dari hasil seleksi dan kontes-kontes duta wisata itu. Duta Pariwisata Daerah sejati itu sebetulnya adalah para tour guide atau pramu wisata. Karena merekalah yang setiap saat dengan profesinya memberikan pelayanan, informasi, dan menampilkan citra pariwisata daerah di hadapan seluruh tamu, baik domestik maupun mancanegara. Pesan saya Mas Lazuardi, Mas Ara, sampaikan kepada seluruh teman-teman tour guide, teman-teman pramu wisata kita, ada 3 rukun iman yang harus mereka ketahui. 1, mereka harus memiliki knowledge. Tentang apa? Tentang geografis Kepulauan Riau, tentang demografi Kepulauan Riau, tentang sejarahnya, tentang adatnya, tentang destinasinya, tentang daya tariknya. Ini bukan sesuatu yang mudah. Maka dari itu, sebetulnya kalau kawan-kawan pelaku industri pariwisata di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Bali, kalau kita baca di media sekarang, terpukul, menjerit, gara-gara efisiensi pemerintah sekarang, ditambah dengan depresiasi rupiah terhadap dolar, maka sebetulnya khusus untuk Kepulauan Riau, Jawa kena musibah, kita sebetulnya sedang dapat anugerah. Depresiasi rupiah terhadap dolar akan semakin membuat harga-harga jasa, produk, pariwisata di Kepri akan semakin murah dan terjangkau. Maka saya ingin katakan, depresiasi rupiah terhadap dolar hari ini tembus Singapura dolar di angka 12.870, kemarin tembus 12.900. Ini sebetulnya adalah golden moment, peluang emas bagi teman-teman di industri pariwisata untuk meraup cuan. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman HPI? Sebetulnya depresiasi rupiah terhadap dolar sekarang akan banyak menarik kunjungan Wisman kita ke sini. Karena harga-harga jauh lebih affordable. Akan terjadi affordable luxury, di mana orang membeli kemewahan dengan harga terjangkau. Mungkin sekian ratus dolar Singapura akan sudah mendapatkan kamar suite sekarang dibanding dia datang 5 bulan, 6 bulan yang lalu. Maka teman-teman dari industri pariwisata, gunakanlah peluang emas ini sebaik-baiknya, dan khusus teman-teman tour guide, tingkatkanlah kualitas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Ini akan menampilkan citra dan kesan bahwa Kepulauan Riau adalah salah satu destinasi yang menarik di saat depresiasi rupiah terhadap dolar saat ini sedang melambung tinggi. Ini adalah berkah sebetulnya untuk industri pariwisata kita. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan DPC HPI Kota Batam. Mudah-mudahan HPI Kota Batam, HPI DPD Kepulauan Riau bisa memberi kontribusi nyata untuk pengembangan daya tarik dan daya saing pariwisata di Batam khususnya dan di Kepulauan Riau pada umumnya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, ini saatnya kita bagi-bagi hadiah. Wah, mana nih tepuk tangannya, semangat dong HPI. Wow. Hadiahnya banyak ya, jadi ada 14 hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, Bapak dan Ibu, ini mohon maaf nih Bapak Ibu ya, untuk Bapak-Bapak tamu kehormatan yang di depan ya, karena ini hadiahnya khusus untuk yang di belakang aja. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang berada di belakang yang duduk di round table, kami mohon kesediaannya semua untuk berdiri.
2, 1. Silakan semua melihat ke bawah kursi masing-masing. Semuanya silakan. Bapak dan Zong ya, kalau yang Zong boleh silakan kembali ke tempat duduk. Ya, kasihan deh. Yang Zong silakan kembali ke tempat duduk. Mohon maaf, Anda belum beruntung. Fotografernya Bang, boleh dokumentasikan? Fotografer? Itu ya? Abang, ini Bang, fotografer Bang. Kak Dona, silakan Kak menyerahkan kepada, oh iya. Ini, jam walker hadiahnya. Oke. Baik, terima kasih Kak Dona. Iya. Selanjutnya hadiah yang kedua apa itu? Iya, minifan diserahkan kepada salah satu pengurus SLAM. Ada 2 Pak, jadi satu-satu boleh Pak, silakan Pak. Iya. Silakan. Boleh satu lagi Pak. Pak ada 2 loh Pak hadiahnya. Iya, terima kasih. Cucu dapat minifan. Makasih Bapak. Batam TV, inspirasi Kepri.